Hai, Moms and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Moms and Bunda, setiap orang tentu ingin anaknya lahir ke dunia dengan fisik yang sempurna. Nah, meski begitu, ada banyak faktor yang tidak terduga yang dapat menyebabkan cacat lahir pada bayi. Nah, bagaimanakah cara kita untuk mencegah bayi lahir cacat yang bisa Bunda lakukan sebelum merencanakan kehamilan? Yuk, kita bahas mengenai hal ini bersama saya. Penyebab cacat lahir biasanya sulit untuk diketahui ya. Namun, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan oleh Bunda yang sedang berencana kehamilan agar janin tetap sehat dan tidak cacat. Nah, yang pertama Bunda ya, hindari diet saat hamil. Diet adalah mengatur pola makan. Nah, bila diet dilakukan saat hamil, maka Bunda kan akan bertujuan untuk mengurangi berat badan. Nah, hal ini sebenarnya tidak dianjurkan. Nah, jika Bunda sedang hamil, mengurangi porsi makan atau membatasi jenis makanan yang dikonsumsinya, nah ini bisa menghambat perkembangan janin. Nah ya, jadi jika Bunda makan berlebihan juga itu kan tidak baik ya, karena dapat menyebabkan kelebihan berat badan saat hamil yang dapat meningkatkan resiko komplikasi kehamilan. Nah, jadi Bunda harus menjaga berat badan sebelum dan selama kehamilan. Penting ya, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui pola makan yang sesuai ya dengan kondisi Bunda saat ini. Yang kedua, jangan minum obat tanpa pengawasan dokter. Nah, Bunda tidak boleh ya sembarangan minum obat saat hamil ya, karena sebagian obat itu bisa masuk ke dalam tubuh, kemudian bisa pindah ke janin melalui plasenta dan tali pusat. Nah, contohnya ya adalah obat-obat pereda nyeri ya, seperti asam salisilat ya atau aspirin yang harus Bunda gunakan dalam pengawasan ketat dari dokter. Pemakaian asam asetil salisilat dosis tinggi selama trimester pertama kehamilan bisa memicu kelainan kongenital atau cacat bawaan pada bayi baru lahir ya. Ya, penggunaan obat ini pada fase kehamilan yang berikutnya juga akan meningkatkan resiko komplikasi seperti pendarahan otak dan penyakit jantung bawaan pada bayi. Nah, jadi Bunda harus hati-hati dalam mengkonsumsi obat selama kehamilan. Yang ketiga adalah berhenti merokok. Ya, cara lain untuk mencegah bayi lahir cacat adalah dengan berhenti merokok ketika Bunda sedang hamil. Ya, bayi yang lahir dari ibu perokok itu mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengidap penyakit mata juling atau strabismus. Ya, kebiasaan merokok saat ibu hamil itu terlebih pada trimester pertama kehamilan akan meningkatkan resiko bayi untuk mengalami cacat pada jantung dan paru-paru saat lahir. Nah, tidak hanya itu ya, merokok saat hamil juga dapat menimbulkan komplikasi lain seperti bayi lahir prematur, bibir sumbing, dan kematian bayi. Nah, yang keempat, jauhi konsumsi minuman yang beralkohol. Nah, ya, jadi selain merokok, ya Bunda juga tidak boleh minum alkohol selama kehamilan.
karena kebiasaan ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan gangguan FAS atau fetal alcohol syndrome akibat dari pemakaian alkohol yang terjadi pada bayinya. Jadi FAS ini adalah serangkaian masalah kesehatan ya akibat paparan alkohol saat hamil ya. Gangguan ini dapat menyebabkan cacat fisik ya hingga kerusakan sistem saraf pusat pada bayi. Nah, kerusakan sistem saraf pusat pada bayi ini termasuk cacat intelektualnya ya, keterlambatan perkembangan fisik, masalah penglihatan dan pendengaran, serta berbagai masalah perilaku. Nah, jadi Bunda tidak boleh minum alkohol selama Bunda hamil. Yang kelima adalah jaga kondisi tubuh agar tidak terlalu panas. Ya, suhu yang tinggi pada Bunda yang sedang hamil itu yang berasal dari lingkungan maupun tubuh itu dapat meningkatkan resiko gangguan kepada bentuk dari organ kepala pada bayi yang baru lahir ya. Maka dari itu ya, ibu hamil dianjurkan untuk menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan tubuh kepanasan atau overheating ya. Misalnya berendam terlalu lama dalam air panas ya. Dan sering keluar pada siang hari berpanas-panas ria, kemudian di sauna itu tidak baik untuk ibu hamil. Ya, begitu juga jika ibu sedang demam ya, meskipun demam bermanfaat untuk melawan penyakit, tapi suhu tubuh ibu itu yang terlalu tinggi bisa menyebabkan kelainan atau membahayakan pada janinnya sendiri. Nah, untuk itu ya, Bunda yang sedang demam pada waktu hamil itu harus segera diobati ya, berobat ke dokter ya. Jangan sampai diabaikan demam dalam kehamilan. Bila perlu ya, minumlah obat penurun demam yang aman bagi ibu hamil. Yang keenam adalah ikutilah imunisasi saat hamil. Ya, ada beberapa jenis imunisasi yang aman diberikan saat hamil, misalnya vaksin flu, vaksin tetanus, difteri dan pertusis (DPT) ya. Pemberian imunisasi ini melindungi ibu hamil ya dari resiko infeksi sehingga mencegah terjadinya cacat lahir pada bayi. Nah, sebaiknya Bunda konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui jenis imunisasi apa saja yang disarankan selama kehamilan. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah penuhi kebutuhan asam folat ya. Ibu hamil itu sangat disarankan memenuhi kebutuhan asam folat yang sehari-harinya sebagai upaya mencegah bayi lahir dengan cacat fisik ya, khususnya cacat pada otak dan sumsum tulang belakang. Ya, salah satu cacat lahir yang bisa terjadi karena kurangnya asupan asam folat adalah spina bifida, adanya kelainan pada tulang belakang. Nah, jadi harus dipenuhi konsumsi asam folat setiap hari bagi ibu hamil. Yang kedelapan adalah hindari paparan zat beracun. Ya, cara lain agar janin sehat dan tidak cacat adalah menghindari paparan zat beracun tadi yang ada di lingkungan kerja. Ya, seperti misalnya zat kimia yang meningkatkan resiko cacat lahir ya, insektisida, cat ya, merkuri dan pelarut-pelarut organik lainnya yang ada di lingkungan sekitar. Ya, hindari zat-zat berbahaya tersebut sebisa mungkin selama masa kehamilan untuk menurunkan resiko bayi lahir cacat. Nah, penggunaan alat pelindung juga bagus ya untuk melindungi diri dari menghindari resiko-resiko tersebut. Yang kesembilan adalah kelola stres dengan baik ya. Mengelola stres saat hamil dengan baik itu sangat penting untuk mencegah bayi lahir cacat.
stres ini diketahui berpotensi mengganggu perkembangan janin. Ya, jadi dalam studi di Amerika itu menjelaskan bahwa paparan peristiwa yang negatif saat hamil dapat meningkatkan resiko penyakit jantung bawaan pada bayi. Nah, selain itu, stres juga berkaitan dengan resiko kelahiran prematur dan berat badan lahir pada bayi yang rendah. Nah, jadi Bunda harus rileks, tenang ya. Olahraga rutin yang ringan dan meditasi guna mengelola stres, sehingga dukungan emosional dari keluarga juga dengan meditasi Bunda dan olahraga yang ringan itu bisa membantu mengatasi dan mengelola stres dengan baik. Yang terakhir adalah ke-10, periksakan kandungan secara rutin ke dokter spesialis kandungan Bunda ya. Pemeriksaan kandungan berguna agar Bunda dapat memantau perkembangan janin ya, mendeteksi kelainan janin secara dini dan mendapatkan saran medis yang sesuai ya. Tes prenatal ya seperti USG untuk mendeteksi cacat lahir berguna untuk mendeteksi gangguan pada janin sehingga dokter dapat memberikan penanganan lebih awal. Nah, dokter juga dapat memberikan rekomendasi ya, pola makan yang sehat, imunisasi, hingga penanganan untuk kondisi kesehatan ibu yang berpotensi mempengaruhi janin. Nah, dengan melakukan pemeriksaan rutin kandungan sesuai jadwal, Bunda bisa memastikan kehamilan berjalan baik ya, dan janin berkembang secara optimal. Nah, demikian Bunda, informasi yang cukup bermanfaat untuk Bunda di rumah. Semoga kita bisa bertemu kembali pada episode-episode selanjutnya. Salam sehat Bunda. Dah.